Lanjut bang. Udah. Ini kalau udah tuh yang pertama, kalau udah buka gini, ini kalau tadinya tampilannya begini nih, lo tinggal spasi aja. Di sini tuh bisa milih sudut nih. Lo tekan aja nih yang bulatan di mouse nih, tek di drag. Nah habis itu lo tekan tuh arahnya kemana. It's. Nah sini, jadilah samping itu. Nah habis itu kalau udah kayak gini, lo save as dulu. Save asnya tuh lo ke sini nih, yang bentukan kayak begini nih. Lo ada panah ke bawah kan, nah klik. Nah ini save as. Nah ini banyak banget lagi. Taruh mana ya? Terus nah namain tuh RPM gitu. RPM nya RPM. Iya bang. RPM berapa nih? Berapa nih? 840. 840. Nah sudutnya minus 28, sama sudutnya juga sudut minus 28. Nah, RPM sudut udah. Kalau udah terus ini ada save rendering. Nah save. Nah ini otomatis kubah nih, yang tadinya flaps kasa 212-100 jadi RPM 820 sudut minus 28. Jadi file original tadi tuh yang flaps itu enggak lo oprek-oprek gitu kalau ini salah gitu. Jadi lo bisa balik lagi save as. Nah kalau udah kita ubah sudutnya, HOA nya kayak praktik gitu caranya. Nah ini kan SolidWorks nih, lo kesini tab. Nah di sini muncul nih insert, lo klik insert. Nah ke features, nah klik juga features. Habis itu balik ke sini set sampai bawah, move or copy. Nah udah, kalau udah kayak gini tampilannya, lo yang solid body ini lo klik nih, yang sampingnya nih panah, klik. Nah, kalau ada body kayak gini yang biru-biru gini kotaknya, lo harus import geometri body gitu sama surface gitu, kalau enggak surface. Nah ini kan ada dua gambar nih. Nah lo klik dari sini aja nih, dari body sini klik satu, satunya lagi, ya masuk tuh dua-duanya. Nah habis itu ini kan minus 28, jadi kan sudut kan totalnya tuh 360 derajat ya. Nah kan ini geraknya tuh ke bawah atau enggak ke atas gitu ya kan, dari leading edge ini kan. Nah berarti kan kalau ke bawah itu 360 ke bawah, kalau ke atas baru dari 0 kan, iya enggak? Oh iya. Iya enggak? Gitu kan. Nah berarti kalau minus itu berarti 360 dikurangi minus 28 berapa coba? 360 kurang 28, 332. 332. Nah yang ini nih, yang rotasinya nih lo bawahin, arahin ke bawah dulu, ubah di bagian Y yang sini, yang rotasi Y 300 berapa? 32. Nah jadi 332 di sini. Kalau udah, ini kan udah nih centang. Nah udah berubah sudutnya ke bawah. Oke, HOA-nya udah ganti nih, nggak lurus lagi kayak tadi. Nah barulah kita ke flow simulation. Nah, flow sini terus bikin simulasinya di wizard. Kita langsung wizard aja, di setup. Nah project name-nya kita namain kayak gini sama, biar nggak bingung. RPM 840 sudut minus 28. Nah kalau udah namain kayak gini, ada next step. Nah bagian sini unit system lo pilih parameternya yang standar internasional ngasih. Nah parameter yang di bawahnya yang diubah tuh dua, temperatur sama sudut serang. Nah temperatur di sini tuh Kelvin, ubah ke Celsius. Nah lo caranya arahin aja ke logo kayak ini. Nah, muncul tuh akhirnya tanda panah ke bawah. Nah lo klik lo ke Celsius, scroll lagi ke bawah. Nah lo klik yang di geometri karakteristik. Nah di bagian sudut ini nih, dari radius lo ubah jadi degree. Nah udah dua itu doang yang diubah jadi sistem. Oke ya. Nah habis itu next step. Nah kalau yang ini yang dipilih tuh karena ini di
luar berarti di eksternal, terus ini juga dicentang yang flow condition. Nah habis itu kalau ini udah dicentang, lo centang juga yang ini gravitasi. Nih gravitasi ya. Oke. Pastiin arahnya tuh ke bawah. Cara pastinya gimana bang? Nah lo lihat di sini sudutnya, sudut yang searah itu ke atas itu Z kan. Nah berarti nilai yang dikasih 9,8 itu di Z. Nah kenapa bisa ke bawah bang? Nah coba kita ganti nih minusnya, kita hapus dulu gitu minus. Nah hanya ke atas ternyata searah sudut. Nah kalau kita kasih minus berarti dia berlawanan sumbu gitu. Nah baru ke bawah dia. Habis itu kalau udah next, lo kelihatan nggak? Kelihatan. Nah habis itu di jenis fluid, nah lo punya nih gas ini, lo klik aja nih yang tanda plusnya nih, lo pilih udara air, klik 2 kali, klik. Habis itu ini nggak usah diubah lagi, minta turbulen, next step lagi. Nah di bagian ini wall condition itu kita pakai 10, ini nggak diubah-ubah angkanya, saya aja 10 dah di semua ini simulasi. Itu next. Nah di bagian ambient condition nih lo pilih nih parameternya yang diubah dari pressure temperatur ini lo ubah jadi density temperatur. Nah oke, kita turun lagi ke bawahnya, temperaturnya berapa nih sini nih 26. Beda sendiri anjing, kapan nih nulisnya nih 26. Nah kenapa tadi harus diubah di unit system, jadi di sini nggak konversi lagi, langsung aja Celsius gitu, jadinya kan Kelvin. Nah bagian ini temperatur di bagian density, density bukan sih? Density. Miring anjing di sini. 1,225. Nah kalau koma tuh pakai titik. Oh ya. Ya ini juga konstan dan nih partial level. Nah habis itu parameter di bawahnya yang velocity ini ubah jadi dari 3D vector. Kalau 3D vector itu nanti udaranya gini, dari sumbu X, sumbu Z itu semuanya berpusat nanti ke sini. Jadi dari luar tuh datang ke dalam gitu. Masuk. Mau putar di sini nih udaranya, bukan dari depan ke belakang. Nah makanya kita ganti jadi aerodynamic. Wih, kayak gini kok. Nah bagi untuk kecepatannya itu kita pakai yang airspeed. Airspeednya berapa itu? 6.960. Nah, berarti 6.96. Apa nih TM? Habis itu di longitudinal plane. Nah, kita pilih nih dari sumbu yang kelihatan di sini apa nih? Z sama X. Nah ini kita ganti ini jadi Z sama X. Nah bagian longitudinal axisnya ini nggak usah, karena dia emang dari depan ini leading edge sampai trailing edge. Nah sumbunya itu di sini apa? Sumbu X. Oke. Itu kita terap lagi sini. Kalau udah finish. Nah ada jadi nih yang kotak ini nih. Ini namanya domain. Domain itu semacam test section, nanti udaranya tuh datang di sini doang gitu ngalirnya. Jadi dia inputnya dari sini, outputnya di sini. Jadi di luar daripada kotak ini nggak ada apa-apa. Gitu. Nah domain ini bisa kita perluas sebenarnya, bisa tarik atas bawah tengah samping ini bisa kita tarik. Cuma nanti kalau semakin gede domainnya itu semakin lama simulasi. Kalau udah ini, kalau domainnya ngerasa kotaknya ini ngalah, ini nggak enak dilihat, nah ini kita bisa hide aja. Lo klik aja nih di sini, klik kanan, hide. Nah, udah hilang dah domainnya. Habis itu kalau dari domain itu ke GUOS. GUOS ini buat input parameter yang mau kita butuhin, lo ke global GUOS. Jadi ini kan kita udah setup tadi tuh, kecepatannya sekian, sudut sekian, segala macam sekian. Nah kita kan tinggal dari situ, dari dia kita itu bisa minta ke dia, kita mau ngeluarin apa, mau ngeluarin density, massa, kecepatan, turbulen, heat flux, segala macam itu kita bisa minta. Jadi parameter yang udah kita kasih tadi. Nah untuk di aerodynamic ini kita mintanya tuh pressure doang, static pressure, udara yang statis gitu. Kita centang di, wah ini bisa di drag nih kalau nggak kelihatan dah. Nah bisa gede. Nah di static pressure ini lo centang di ini minimum, rata-rata sama maksimum. Kelihatan nggak? Gue drag lagi nih kalau nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, kalau udah 3 ini yang di static pressure, scroll bawah nih, di force sekarang. Force-nya itu kan ada 2 nih, kita asumsiin di sini tuh. Nah,
coba kita geser lagi sini. Nah, gaya X itu ngelambangin drag karena arahnya dari depan ke belakang. Nah, untuk Z itu dia ngelambangin nih karena gaya ini terjadi dari bawah ke atas, ya enggak? Ya. Oke, jadi sekarang force Z sama X kita centang. Wih, ini atasnya. Nah, udah tuh 3 parameternya doang yang kita mau keluar. Habis itu kita centang di sini. Nah, habis dari goals input data yang mau kita keluar, habis itu kita mesh. Di mesh ini kita klik kanan, insert lokal. Sama kayak tadi, kalau punya ada kotak-kotak gini harus input body gitu atau geometri atau surface. Nah, klik aja dua ini. Klik. Nah, udah kalau udah keklik yang bagian sini nggak usah diatur, itu by default sistem aja untuk sel-sel meshnya. Oke, habis itu centang. Habis itu kalau udah selesai ini di bagian input data itu kita ke resolve buat manggil hasil gitu. Nah, yang pertama itu kita urutin aja dari atas, itu surface plot. Kita klik kanan insert. Nah, habis itu geometri ini kita import lagi 1 2. Belum ya bong ya. Udah tuh. Habis itu kita pilih kontur nih. Kalau udah kayak gini nih berarti udah kepilih dia nih. Udah hitam gini. Nah, habis itu ini kita parameternya pressure nih. Sekalipun di sini punya parameternya kita pilih pressure aja. Nah, buat yang bawahnya yang nilai ini nih kita bisa geser-geser. Ini tuh buat ini kejelasan dari konturnya sebenarnya. Enggak buat apa-apa. Lebih jelas aja gitu tampilannya kalau semakin gede nilainya. Makanya kita gedein aja nih ke 255. Ini udah mentok. Di sini kita centang. Terus ke bawahnya lagi kita pilih flow. Nah, flow kita klik kanan insert. Nah, bodinya tadi kita input lagi nih 1 2 nih. Belum. Nolak kayaknya bang. Yang bawahnya ini number of point. Jadi number of point tuh semakin besar nilainya. Jadi udara yang lewatin si airflow ini semakin padat gitu. Kalau kecil nilainya tuh kayak gini nih. Nanti ada satu garis nih di bagian sini. Nanti baru ada di sini nih, tapi ujung-ujung. Jadi di sini kosong gitu udaranya. Itu buat visual doang sebenarnya. Nah, coba kita kasih dia angka berapa ya? 400. Nyangkat ya. Anjing bukan ini coba. 500. Bukan tadi 0, bukan kosong tadi anjing. Bukan 0 tadi. Nah, di sini appearance itu kita pilih yang garis lain. Yang buat bawahnya ini nilai 2 ini dia tuh kayak diameter dari garisnya. Diameter gini, luasan garisnya itu. Kalau semakin gede jadi garisnya gede gitu. Yeah. Nah, ini parameternya pressure kita manggilnya. Habis itu kalau udah kita centang. Nah, scroll lagi ke bawah. Kan kita udah input di sini nih parameter yang mau dikeluarin. Di bawah sini kita juga bisa manggil nih parameter yang tadi nih di hasil. Ini klik kanan insert. Nah, ini kita all aja udah. Habis itu centang lagi. Kalau ini setup ini udah kelar, udah kayak gini nih. Ini setup simple sebenarnya. Nah, kalau udah kita ke flow simulation lagi. Tinggal running aja. Run. Nanti dia bakal ada tab tersendiri. Dia nggak running di sini gitu. Dia punya tab sendiri buat running gitu. Jadi di sini tuh nggak bakal keganggu tabnya di sini. Biasanya muncul. Nah, kalau mau nampilin grafik gitu pas perhitungan numeriknya itu bisa ke insert goal plot. Nah, kita tinggal centang dari sini nih. Yang pressure-nya juga. Nah, oke, kita okein aja. Nah, kalau ada grafiknya. Force DX. Ih, kecil banget ini. Wait, no. Share report GG ini. Oke. Nah, ini tadi dragnya makin turun. Ini tadi liftnya. Nah, ini rata-rata pressure. Nah, ini kita tungguin sampai finish. Ada yang ditanyakan. Ini software is finished, berarti udah ada kelar ya. Nah, udah silang aja dah kalau udah finish. Apa? Enggak, ini kameranya. Udah silang aja dah. Nah, kalau udah lo tinggal manggil doang nih. Kan tuh udah buat setup nih tadi, lo tinggal panggil aja nih dari mulai nih.
yang survei spot yang udah gue buat. Pertama nih klik kanan show. Nah berubah dah tuh aircoilnya tuh. Anjing. Coba kita lihat, kayaknya kurang gede nih definition. Udah agak ngabur gini ya. Nah, dasar laptop tua. Ini bagian sini tadinya sini ternyata dia pressure tinggi gitu kan. Pressure tinggi itu maksimum sama maksimum tuh dari biru sampai merah. Merah tuh paling maksimum gitu. Nah Tinggi. bawah sini nih yang bagian lower sini ternyata dia anjir warnanya Minim. apa dari gua doang ya. Nah bagian bawah sini ternyata dia rata-ratanya minimum. Ya. Minimum, oke kan? Lower berarti minimum. Mm. Nah di atas ini rata-ratanya maksimum, ya kan? Nah berarti lower minimum, atas maksimum rata-ratanya. Oke, coba kita lihat di sini. Kita klik kanan di sini, ini bisa tampilin minimum. Ini atasnya lagi maksimum. Nah, ternyata benar nih maksimumnya di sini. Tuh, wait, nah sini pressure maksimum. Nah minimumnya, oh, ternyata benar ada di bawah. Bawah sini yang lower ini minimum, ya kan? Mm-mm. Oke, kalau udah kita tampilannya kita hide aja nih. Hide, lagi hide. Hup. Udah, yang dimasukin ke itu laporan. Ini kalau lo mau ngedragnya, lo tekan kontrol nih. Lo tekan ini nih, tekan. Nah, lo bisa lo gerak-gerakin nih. Oh, ya. Lo tinggal spasi sini nih. Itu yang dimasukin tuh gambar tuh 3, upper lower sama flow trajector. Nah kita ngambil upper lowernya dulu nih. Ini kan lower nih. Hup. Nah ini kita tarik di sini, set terus ini. Nah ini kan terlalu kesini nih, ribet gitu. Nah lu tekan kontrol nih, lo gerakin nih sini, atur gitu. Nah ini juga bisa diatur nih. Kita taruh dah sini dah. Nah biar lebih enak gitu yang SS nya. Udah habis itu tuh SS dah. Mm-mm. Ini SS itu apa ya? Oh ini. Nah, set tuh SS dulu. Ini muncul dah tuh di sini. Oh anjir ini pakai laptop gua. Nah CFS nih. Dan namanya dah tuh habis itu RPM nya bro. Coba ketik lah tuh. Ketik. Ketik power gitu. RPM kan ya? Iya. RPM berapa tuh? 840 sudut minus 28.